Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Halaman 111 111. Subtema 3. Kita masuk pada giat berusaha meraih cita-cita. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibanding orang lain. Ya, jadi cita-cita itu butuh pengorbanan juga. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran 1 mengamati sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Waduh, ini kotor sekali sungai ini ya. Wah, yang bawah ini bersih. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Ya, mengubah sungai yang kotor menjadi bersih, luar biasa. Ini loh yang disebut pahlawan itu seperti ini. Kita lihat. Wah, ini beliau terlihat ya. Si pendekar kali Pesanggerahan. Ya. Jadi pendekar bukan karena kemampuan olahraga, binaraga, kanuragan, bukan karena kemampuan kanuragan, tetapi karena visinya. Keinginan untuk kembali melihat kali Pesanggerahan Jakarta yang bersih membuat Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok, seperti para pendekar zaman dulu ya, seperti jawara. Kalau kita senjata golok ini referensinya pada jawara. Dan tekad yang besar, ia memulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan dan kegiatannya. Wah, bahkan sama masyarakat dilawan ya, karena belum paham apa maksud dan tujuannya. Ya, kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak paham. Akan tetapi ia tidak menyerah. Ia tidak marah ya, akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Luar biasa. Siapa? Khairuddin atau Bang Idin. Ia melakukan berbagai cara membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Luar biasa. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus
berubah menjadi lahan produktif dan alami. Luar biasa jawara kita ini ya. Inilah teladan kita. Kita mencontoh figur-figur seperti Bang Idin ini. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Bang Idin adalah melihat mengembalikan Sungai Pesanggerahan agar bersih lagi seperti dulu. Ya, dulunya adalah tempat bermain bersama teman-teman, ya menjadi kotor. Ya, cita-cita Bang Idin adalah membuat ya sungai tadi ya, kali Pesanggerahan bersih kembali. Pesanggerahan bersih kembali. Halangan yang dihadapi justru dari masyarakat yang belum memahami ya niat baik Bang Idin. Ya, selain itu halangan juga banyaknya sampah di sungai. Di kali Pesanggerahan. Sikap yang dimiliki ulet, yang jelas ya, ulet atau pantang menyerah, sabar, ya, sabar, berdedikasi, ya, niat baik, niat, ya, dia memiliki itikat baik atau niat baik. Usaha yang dilakukan membersihkan sungai mengajak masyarakat untuk melestarikan alam. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan adalah hanya dengan kesungguhan, niat baik, kesungguhan, dan keuletan dan kesabaran, kesungguhan, kerja keras, keuletan, dan kesabaran, cita-cita bisa diraih. Ya, apapun cita-cita itu kalian harus ulet. Ya, cita-cita ingin jadi dokter harus rajin belajar, pantang menyerah. Itu rahasia dari semua pencapaian cita-cita. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia seperti Bang Idin itu. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu
adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Luar biasa. Sangat cocok puisi ini untuk menggambarkan kegigihan, keuletan dan ketulusan Bang Idin. Setelah membacanya dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Ya, ketulusan dan keuletan seseorang ya dalam menjaga kelestarian alam. Dan keuletan dalam menjaga kelestarian alam. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Untuk menjaga alam di sini ada ndak? Menjaga, memelihara dan merawatnya. Mengapa alam dalam puisi tersebut disebut sebagai ibu? Karena alam memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Karena alam memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita makan makanan dari alam, minum air dari alam, ya kan? Nah, apapun kita dapatkan dari alam. Bahkan handphone dulunya ditambang dari alam juga bahannya. Ya. Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Dihafal ya. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian puisi tersebut enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh, menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, ini waktu kau dan ini setelah negeri ini dibaca agak panjang ya, jedanya lama. Berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris, ini berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kalau sampai 3 stripnya berhenti lama sekali, biasanya pada titik akhir baris atau pada akhir puisi. Bacalah kembali puisi Penjaga Alamku, berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihlah kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Lafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Kali ini minta teman sebangkumu untuk memperhatikan tanda jedanya pada saat kamu mendeklamasikannya. Lalu deklamasikan puisi tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Mari kita kasih tanda jedanya. Kau tak pernah lelah. Atau di sini kasih jeda juga boleh. Kau tidak pernah lelah. Kurang pantas ya. Kau tidak pernah lelah. Kau tak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Ini tanda jedanya 2 atau 3 juga boleh. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas. Ini dikasih jeda boleh gini ya. Angin dan badai adalah sahabatmu. Kasih 2. Hujan dan panas adalah penolongmu. Boleh ya? Ini kau tidak pernah lelah. Jadi sini kasih 2 boleh ini. Ya, tapi habis bait 3. Ya.
Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Ini kasih 3. Kalau ini tidak enak kasih penggalan ya. Kau tidak pernah lelah. Boleh sih, cuman lebih enak nggak usah. Kau tidak pernah lelah. Itu lebih enak ya, karena terlalu pendek. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Nah, ini kasih 3 karena ini mau berakhir karena alam adalah ibumu. Kasih 3. Nah, ini enak ini. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Asik kan? Karena alam, ini kasih jeda, adalah ibumu. Ini enak ini sudah. Oke. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak seperti tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jangan. Ya. Kita harus melestarikan, menghematnya ya. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mineral itu apa? Tambang ya, mineral ini tambang. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam membutuhkannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, semen, bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi ini harus benar-benar ditambang dengan terencana dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan, hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan yang terganggu. Kita bisa melihat di media ya, banyak tempat di Kalimantan, di Sumatera banjir bandang. Ya karena hutannya ditebang, kan gitu ya. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Bukan hanya di luar Jawa, di Jakarta juga, Surabaya juga. Hal ini menyebabkan kerugian sangat besar baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan segala sesuatu, ya, melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karena itu manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Buatlah sebuah poster dengan memilih salah satu dari 2 tema berikut. Pentingnya melestarikan sumber alam hayati tumbuhan dan pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Bersama dengan teman sekelompokmu lakukanlah kegiatan berikut. Pilihlah salah satu tema yang tersedia, carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Ya, apakah sudah baik ya atau buruk? Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Ya, kalau ini jelas agar tidak punah. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Kepunahan.
atau paling tidak kelangkaan. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang mewakili pesan yang hendak kamu sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang mendukung isi pesanmu. Gunakan kertas A3 untuk memulai memindahkan gagasanmu dalam buku tulis dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Lihatlah contoh poster bawah ini untuk membantumu. Bumiku, rumahku. Ya, di sini mungkin nama kelompoknya nanti ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sayangi bumi kita, ini contoh. Ya, tetapi di sini yang ditugaskan adalah poster tentang hewan atau tumbuhan. Ya, ini cocok untuk poster tumbuhan ini. Ya. Tunjukkan hasil karya postermu di kelas dengan percaya diri. Tempelkan postermu di gedung sekitar sekolah. Misalnya poster tentang badak bercula 1. Ya, di sini ada gambarnya badak dengan culanya. Ya. Selamatkan aku kawan. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Di Indonesia ini adalah badak bercula 1 ini binatang endemik. Hanya ada di Indonesia. Kalau ini punah, ya di seluruh dunia juga akan punah karena memang adanya di Indonesia. Ya. Ini contoh ya, oke. Nilai dan sikap apa saja yang diperlukan untuk menjaga cita-cita yang kamu pelajari? Keuletan, kegigihan dan kerja keras ya intinya ya. Keuletan, kegigihan, kerja keras. Ya. Keterampilan baru apa sajakah yang kamu miliki hari ini? Membuat poster tentu saja. Kegiatan pelestarian lingkungan seperti apa yang hendak kamu lakukan? Mulai dari yang sederhana, membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Hemat listrik, hemat air. Ini sudah kalian membantu melestarikan alam dengan melakukan hal-hal yang sederhana ini. Ya, syukur-syukur kalian mau menanam pohon, wah itu lebih bagus. Lakukanlah wawancara kepada orang tuamu, bagaimana cara mereka mencapai cita-cita mereka. Mungkin ayah kalian adalah seorang dokter, seorang guru, seorang insinyur. Tanya pada orang tua bagaimana dulu bekerja, bagaimana dulu berusaha mencapai cita-cita tersebut. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.